Halo guys, hari ini kita akan menganalisis pasar pound sterling USD. Ini sebenarnya aku udah garis-garis sih, tapi kita hapus aja semuanya biar kita akan mulai lagi dari awal. Jika kita lihat saat ini pound sterling dalam tren, maksud saya dalam arah turunnya. Simple sekali. Oke. Penurunan ini mungkin dari sini. Oke. Sempat koreksi dan seperti ini. Jika kita lihat arah GBP USD ini walaupun dalam keadaan tren turun atau arahnya turun, maksud saya ada beberapa penahan yang bisa menjadi acuan kapan koreksi itu akan terjadi. Jika kita lihat di sini ada area demand. Oke. Kita tandain dulu area demand daily. Oke, lalu kecil di sini kita akan jadikan demand. Kenapa sih ini harus demand? Karena ini adalah awalan harga yang mendorong hingga terjadi tren ini. Oke. Oke, ini kita hapus aja biar nggak terlalu kotor ya. Ini demand daily. Nah, oke. Ini saya hapus saja ya biar nggak terlalu kotor kawan-kawan. Oke, setelah kita mendapatkan demand, ini bisa kita jadikan patokan juga. Oke, oke ya. Ini adalah demand daily. Ya, kita kunci dulu kawan-kawan. Oke, sekarang kita tentukan supply daily. Supply daily, oke. Satu, di sini ada supply. Oke ya, supply. Yang kedua di sini shadow ini. Oke, dan yang ketiga ini. Walaupun ini sudah nggak fresh ya kawan-kawan ya, tapi kita tandain aja karena ada kemungkinan harga bisa ke situ dan tertahan dan kembali turun. Dan yang terakhir udah signifikan dan terakhir di sini. Ini juga sudah nggak fresh sebenarnya. Lebih tepatnya sebenarnya di sini sih. Tapi kita ambil aja high terakhir ya, karena dia adalah harga ekstrim atau harga terakhir ya. Kita kunci dulu supply daily-nya. Kita turunkan time frame ke H4. Kita nyari ada nggak supply dan demand yang sebaris atau searah atau mungkin satu titik dengan supply atau demand di daily. Ini nggak ada ya kawan-kawan ya. Sebelum saya lanjutkan dulu, kenapa sih kita harus mencari demand yang paling kecil lagi di time frame H4? Karena kita akan menggunakan time frame konfirmasi. Jika kita menggunakan supply daily atau demand daily, maka konfirmasi kita adalah di time frame 1 jam, dan itu menurut saya cukup lebar ya. Berarti kita akan mendapatkan stop loss yang cukup lebar. Tapi jika kita berhasil mendapatkan demand atau supply yang sebaris atau satu titik dengan supply demand daily, maka kita bisa melakukan konfirmasi di time frame M15 yang pastinya kita punya stop loss lebih kecil ya kawan-kawan. Oke, setelah kita lihat ini, kita akan hapus dulu ya. Ini batal demi hukum nih, demand ini ya.
Sebenarnya ini tadi yang kita hapus, sorry saya ulang dulu biar saya jelasin dulu ya kenapa saya hapus. Oke ya, ini sebenarnya adalah kalau disebutkan ya trader zaman sekarang, ini adalah fair value gap, ada gap antara high ini dan low ini, candle ini. Oke ya, tapi jika kita telisik lebih jauh, harga kemungkinan kecil akan memantul di area sini. Kalaupun memantul berarti dia hanya akan mengejar area supply di atasnya. Lumayan sih 75 pips. Oke, tapi saya pikir ini kita hapus karena tidak worth it menurut saya. Kita akan menunggu di bawah sini. Kalau harga di sini memantul, kita akan kejar ke supply. Jika harga ini ternyata memantul ke arah supply dan ada konfirmasi time frame atau konfirmasi sell, kita akan sell mengejar ke arah demand daily. Sesimpel itu kawan-kawan. Oke. Oke. Kita akan cari dulu demand daily ya. Sorry, demand H4. Oke, ini turun sini. Oke. Ada kecil. Menurut saya demand H4 yang bisa menjadikan kita acuan. Oke. Oke, kawan-kawan, sorry ya. Saya orang suka bersenandung sehingga terkadang tanpa sadar itu saya lakukan ya untuk menyenangkan hati ketika kita analisa. Oke, kita ada punya satu shadow yang cukup signifikan. Oke, karena ada tekanan naik ketika harga membentuk candle ini, harga tiba-tiba turun dan naik dengan kencang ya. Oke, tidak menutup kemungkinan di sini juga ada demand H4. Oke ya, kita tandain dulu. Ini sebenarnya udah gak fresh sebenarnya. Kemungkinan ini akan dijebol, tapi kita akan lihat. Karena di H4 ini sudah diambil. Yang paling fresh di sini. Walaupun ini memang masih satu kesatuan ya, area base. Oke ya, tapi kita tidak akan bahas itu dulu sekarang. Kita akan bahas analisa GBP USD. Oke. Oke, area supply terdekat. Kita mungkin nggak akan tandain semuanya. Kita ngambil yang paling terdekat aja. Ini ada supply H4 di sini. Oke. Dan di sini, walaupun udah nggak fresh, kita tetap tandain aja karena terkadang kita nggak pernah tahu fresh dan tidaknya itu apakah akan memantulkan harga atau enggak. Oh, sorry, ternyata ini masih fresh loh supply-nya. Dan oke, ini dia supply-nya. Sorry, template supply H4. Oke ya, semuanya udah kita tandain. Akan saya kecil dulu supaya bisa kelihatan. Oke ya. Oke. Skenario kita, jika harga ini secara tiba-tiba memantul ke area sini, maka kita akan menunggu apakah supply H4 ini tertrigger. Oke, setelah tertrigger, harga masuk ke supply H4 ya, area sini ya. Kita oke, kalau harga masuk, kita akan turunkan time frame. Oke ya, kita akan turunkan time frame ke M15. Kita akan mencari, oke, akan saya perbaiki dulu ya. Oke,
sebentar, ini kok kayak gini ya, bentar ya, saya perbaiki dulu. Jika harga sampai di sini, kita akan mencari konfirmasi. Oke, kita akan mencari konfirmasi sell, dan kemungkinan yang kita cari adalah pola Russian Width, atau orang bilang Quasimodo, terserah. Kita bisa gunakan pola ini, atau kita akan gunakan pola double top. Oke, atau kita akan menggunakan pola triple swing. Oke, nah jika udah ada, kita bisa open sell dengan targetnya adalah area demand daily. Kenapa kita nggak kejar demand H4? Karena saya ya dari pengalaman, harga demand daily itu bisa menjadi pantulan, jadi sehingga kita juga bisa mengambil take profit lebih cepat ketimbang kita mengejar daily demand H4. Oke. Nah, ini lumayan. Kita dapat range-nya kurang lebih 262 pips. Sehingga dengan risk reward, risknya berapa sih paling maksimalnya? Palingan 20 pips, kurang lebih adalah 1:8 atau 10 sepertinya. Sorry ya. Oke, 1:14 atau 15 ya, kurang lebih. Karena kita akan hanya mengambil target stop loss kita di atas sedikit area supply H4 pertama. Tetapi jika ceritanya harga ini bablas atau terus naik, tidak men-trigger supply pertama, kita akan menunggu di supply kedua. Dan risiko pastinya kita antara dua, kita trading masuk ataukah kita nunggu. Nah, itulah fungsinya kita harus ada konfirmasi. Nah, jika di time frame M15 tidak terjadi sebuah konfirmasi, maka kita tidak akan pernah mengambil posisi. Ingat ya, tidak akan pernah mengambil posisi. Jika tidak ada konfirmasi pun juga di area supply ini kita tidak akan pernah masuk. Dan kalaupun dia tembus, maka kita akan mencari area demand baru. Misalnya tembus, kita akan mencari area demand baru yang tercipta di sini, dan kita akan mengincar ke area mana? Area supply daily. Lumayan, 170-an pips. Oke. Nah, sehingga kita memiliki sebuah aturan, atau kita punya satu planning, kita sudah punya rencana untuk trading GBP USD. Oke. Tetapi jika ternyata harga ini pun tidak berbalik dan terus mengejar ke area demand, oke ya, sorry ya, kelewatan ya, di area sini ada demand kecil, di masih time frame H4. Ini juga bisa menjadi acuan kita. Supply H4 ini bisa menjadi acuan kita untuk ambil posisi.
Sesimpel itu. Nggak perlu banyak perhitungan, banyak referensi yang harus kita ambil. Cukup seperti itu. Oke kawan-kawan, saya pikir analisa hari ini hanya satu pair dulu. Ke depan kita akan menganalisa beberapa pair, terutama pair gold yang sekarang lagi gila-gilaan ya. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan profit yang lumayan lah. Oke kawan-kawan, see you, sampai jumpa di kesempatan yang akan datang.